Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Saudara Ketua Umum HIMA, Bung Gamal Nasir, beserta seluruh jajarannya, Sekjen. Sengaja saya sebutkan terakhir, yaitu Bung Slamet N. Riyadi, yang punya kepiawaian tersendiri untuk mengatur gerakan-gerakan mahasiswa. Tepuk tangan untuk semuanya ya, untuk HIMA. Saudara-saudara sekalian, kepada saya diminta untuk menyampaikan materi yang kurang lebih seperti di atas itu. Genealogis. Nilai-nilai Pancasila sebagai konstruksi ideologi. Ideologi bangsa ya. Dalam perspektif sosiologis, ideologis, dan historis. Ini materi ini sebenarnya berat. Ya, berat sebetulnya. Kalau dibaca. Tapi kalau didengarkan mudah-mudahan nggak berat, apalagi kalau dilaksanakan tidak terlalu berat dan dipahami ya sebagai sebuah nilai-nilai. Saudara-saudara sekalian, ketika mahasiswa mendengar ataupun apapun ideologi, itu terasa hal yang sangat tinggi sekali, filosofis. Dan seolah-olah bahkan saking tingginya jauh dari kehidupan kita. Ya kan? Dan juga selain jauh dari kehidupan kita, seolah-olah ideologi itu hanya menyangkut soal-soal yang terkait dengan negara, ya, pengelola negara, penyelenggara negara, dan bahkan menjadi jauh dari realitas. Itu adalah perasaan yang kadang-kadang muncul ketika kita membicarakan ideologi. Seolah-olah ideologi itu terpisah dari soal politik, dari soal ekonomi, dari soal sosial budaya, dari kemahasiswaan. Tidak, saudara-saudara. Ideologi itu sesungguhnya adalah berbicara mulai dari kacang kedelai, toge goreng, cabai keriting, sampai kepada alutsista, sampai kepada hubungan internasional, sampai kepada sistem ekonomi. Itulah ideologi. Ya. Jadi ideologi bukanlah soal yang luar biasa yang tinggi. Hanya saja saudara-saudara sekalian, kita terlalu lama tertempatkan pada satu pemikiran bahwa ideologi itu terpisah dari politik, dari hankam. Bidang yang terpisah dari yang saya sebutkan tadi. Padahal sesungguhnya ideologi itu adalah bagaikan air dari hulu ke hilir, mengairi sawah-sawah, masuk ke rumah-rumah penduduk, sampai kepada mengairi kota ini. Itu ideologi. Dan ideologi itu memberikan nafas kepada kehidupan, kemanusiaan, bangsa, dan negara. Itulah sesungguhnya ideologi. Jadi jangan kita melihat ideologi itu seolah-olah persoalan yang terpisah dari semuanya. Dari politik terpisah, dari ekonomi terpisah. Tidak, saudara-saudara. Dari kehidupan kemahasiswaan tidak juga terpisah. Dia adalah satu kesatuan. Bagaimana? Saya boleh buka masker ya? Mungkin ya. Supaya lebih, ternyata suaranya lebih fokus daripada dengan masker. Jadi dia adalah satu hal yang merupakan fondasi, satu filosofis Hronselah ke semua bidang, termasuk bidang kemahasiswaan, termasuk bidang politik. Lalu kita sebagai bangsa mempunyai ideologi Pancasila. Berulang-ulang kita katakan di mana-mana Pancasila adalah ideologi bangsa, dasar negara. Dan juga berulang-ulang kita mengatakan, banyak yang mengatakan Pancasila sudah selesai. Pancasila sudah final. Terus apa? Berhentikah sampai di situ? Tentu tidak. Saudara-saudara para peserta sekalian, khususnya untuk peserta generasi muda, calon pemimpin bangsa, penerus, dan saya istilahkan sebagai basis sosial penerus Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada di tangan saudara-saudara sekalian yang muda-muda ini. Saya dengan Bung Haswan ini sudah berapa usianya?
Saya teman Bung Haswan sejak lama. Tadi Bung Haswan sudah buka kartu, buka cerita. Sudah lama. Ya. Bung Haswan lama di birokrasi, saya di aktivis politik, masuk ke parlemen, juga di birokrasi juga, bahkan pernah sama-sama dengan Bung Haswan di Kemenko Kesra pada waktu. Betul ya Bung Haswan ya? Nah, jadi sekarang bagaimana ya, kita melihat ideologi itu? Lalu apakah sudah selesai? Ya. Selalu kita sering mendengar yang seperti itu. Kalau ideologi dianggap sudah selesai, berarti persoalan ini sudah selesai juga. Lalu bagaimana sebenarnya? Bagaimana ideologi menjiwai daripada kehidupan politik kita? Bung Haswan tadi sudah mengatakan, jadi anggota DPR sekarang ini biayanya besar. Kalau nggak besar, nggak bisa. Saya dengar yang terpilih itu bahkan sampai 15 miliar. Waduh. Dari mana 15 miliar itu kalau kita orang biasa-biasa seperti saya juga? Padahal Pancasila kita mengatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Yang mimpin itu adalah hikmat namanya. Bukan yang lain-lain. Dalam apa? Dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyatannya dipimpin oleh hikmat. Yang mimpin itu Kiai Hikmat, Mas Hikmat, Bung Hikmat. Yang mimpin. Tapi kenyataannya sekarang apa? Bukan, saudara-saudara. Yang mimpin itu adalah yang punya uang. Modal kapitalisme. Berarti apa? Berarti kehidupan politik kita sesungguhnya kehidupan politik yang sangat liberal. Dan kalau kehidupan politik yang sangat liberal itu apakah itu sesuai dengan Pancasila? Tanyakan kepada rumput yang bergoyang, saudara-saudara sekalian. Itu baru soal politik. Ya, politik. Ada pemilihan kepala daerah, ya, dilaksanakan pilkada yang luar biasa, nanti 271. Pada bulan November tahun berapa? 2024. Pemilihan umum kita, ya, kalau saya lihat Bung Haswan, masa pelaksanaan pemilihan umum kita itu adalah 20 bulan. Masa pelaksanaan pengabdian pejabat politik itu 60 bulan. Artinya apa? Sepertiga dari waktu dipergunakan untuk pemilihan umum. Jadi kalau 60 bulan itu sekian ini, 20 bulan segini. Ya. Nah, semua partai politik tidak mungkin mulai dari 20 bulan. Pasti mulainya sudah tengah-tengah. Maka separuh daripada masa penyelenggaraan pemerintah adalah kerja politik teknis. Belum tentu kerja politik negara. Dan oleh karena itu ada juga kritik kepada kita, ini lama-lama Indonesia ini menjadi negara kesejahteraan atau negara pemilihan. Atau yang disebut dengan bahasa Madura itu adalah electoral state. Electoral state. Sepertiga dari waktu pengabdian kepada pemerintahan adalah urusan teknis pemenangan pemilu. Nah, kita tidak heran kalau kemudian dari 518 kepala daerah, mohon maaf kalau nggak pas datanya, 300-an sekian bermasalah secara hukum. Gubernur juga begitu. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya ada something wrong. Ada sesuatu yang salah. Ya. Itu baru politik. Belum ekonomi. Ekonomi kita sejak Undang-Undang Penanaman Modal Asing nomor 1 tahun 67 itu jelas sudah membuka yang sangat liberal. Tapi perlahan di era Pak Harto masih sedikit terkendali. Tapi setelah reformasi kebablasan. Maka kalau dulu ada semboyan yang mengatakan merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kalau sekarang sekali merdeka, merdeka sekali. Jadi merdeka sekali, bebas sekali. Sekali merdeka, merdeka sekali. Akhirnya Indonesia ini menjadi satu negara liberal.
ekonominya ekonomi liberal, politiknya politik liberal. Terus apakah selesai dengan demikian Pancasila itu? Itu pertanyaan. Saya mencermati beberapa negara-negara yang besar, bermartabat, dan disegani di dunia adalah negara-negara yang mempunyai karakter dan jati diri. Terlepas apakah ideologinya, mau kapitalisme kek, mau sosialisme, mau Islam, bisa kita lihatkan dalam peta dunia. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Vietnam, Inggris, silakan cari ideologinya masing-masing. Korea Selatan merdeka lebih dahulu, lebih belakangan daripada kita. Kita lebih dahulu. Tapi mengapa kita jauh di bawah Korea Selatan? Saudara boleh membaca bukunya Arif Budiman, almarhum. Anak muda boleh, supaya kritis baca itu. Yaitu perbandingan pembangunan Korea Selatan dan Indonesia. Bukunya tipis, kecil. Tapi luar biasa buku itu. Memberikan gambaran dengan pisau analisa yang tajam, mengapa kita lebih belakangan daripada Korea Selatan. Walaupun Korea Selatan terpecah dua dan pernah mengalami perang Korea cukup lama. Tapi mengapa bisa lebih maju? Supaya kita punya referensi. Nah itu persoalannya kembali kepada pertanyaan. Apakah dengan demikian Pancasila itu sudah selesai? Pancasila itu mudah dihafal. Kalau masih hafal. Karena ada juga banyak yang nggak hafal ketika ditanya. Sila keempat apa? Lupa. Kalau urutan hafal. Begitu dibolak-balik, lupa. Ya, itu tidak sedikit yang begitu. Dikasih gambar pahlawan. Ini perempuan. Siapa ini? Padahal maksudnya Ibu Kartini. Ya. Nggak taunya disampaikan, oh ini jamu Nyonya Menir. Ya, tapi saya yakin di Hima tidak ada itu. Di tempat-tempat lain ada yang begitu. Ya. Ditanya, dilihat lagi, gambarnya Muhammad Hatta tidak tahu, tidak paham. Gambarnya Ali Sastro Amijoyo tidak tahu. Ya. Jadi menjadi kita seolah-olah jauh. Padahal ideologi itu harusnya hidup di tengah-tengah kita. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, bagaimana supaya ideologi bangsa itu tetap kuat dalam pelaksanaannya? Setidak-tidaknya ada 3 hal. Ada 3 hal. Ya, slide-nya agak ke belakang, slide sebelum itu. Yaitu yang pertama adalah apa yang disebut dengan dimensi idealisme. Dimensi idealisme. Ada 3. Agak mundur, atret. Ya, itu ya. Dimensi idealisme. Ideologi itu harus penuh dan kita penuhi dengan cita-cita. Yang mengisi cita-citanya dan bagaimana melaksanakan cita-citanya siapa? Yang menetapkan haluan pelaksanaannya siapa? Ya kita sendiri, bangsa Indonesia. Penuh dengan gagasan, penuh dengan cita-cita. Kemudian yang kedua adalah dimensi pembaharuan. Ideologi juga harus mampu menyesuaikan diri. Yang mampu merubah itu siapa? Adalah kecerdasan daripada manusia-manusianya. Ya. Kecerdasan daripada orang-orangnya. Jadi suatu ideologi, suatu paradigma, suatu filosofis Hronslag tidak akan menjadi satu kenyataan apabila tidak diperjuangkan dan tidak dikerjakan oleh kita, satu bangsa itu. Lah kalau yang kemudian kita kerjakan kapitalisme, apa jadinya? Kalau kemudian kita kerjakan liberalisme, apa jadinya? Apakah demikian yang dinamakan pembaruan itu? Mari kita kembali kepada nilai-nilai asli Pancasila. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian dimensi fleksibilitas. Ideologi tidak bisa kaku, dia harus menyesuaikan. Saya terus terang tertarik kepada contoh negara Tiongkok. Tiongkok itu dikatakan dulu katanya kaku. Tapi siapa yang mengira sekarang Tiongkok itu menjadi satu negara yang sangat besar.
Bahkan Amerika Serikat pun sudah di bawah daripada Tiongkok. Dan Amerika pelan-pelan juga secara internal mengalami kemunduran. Jadi satu bangsa pun dapat maju mundur, dapat tumbuh, bahkan satu bangsa dapat hilang dari muka bumi. Negara juga demikian, banyak contohnya. Tetapi kalau kemudian kita punya dimensi fleksibilitas, Tiongkok telah melaksanakan itu. Jepang, luar biasa. Negara yang mempunyai ideologi dengan Shintoisme, pasca Perang Dunia Kedua tumbuh menjadi satu kekuatan ekonomi yang tidak tertandingi. Itu karena mampu meramu antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai modern Shintoisme di dalam satu modernisasi Jepang. Terlihat hasilnya. Tapi kalau bangsa tidak mempunyai ideologi, tidak mempunyai haluan, maka bangsa itu akan terombang-ambingkan. Banyak contoh-contohnya di dunia ini. Oleh karena itu maka supaya ideologi itu di dalam menghadapi tantangan eksternal dan internal dia menjadi kuat, 3 dimensi itu harus kita perhatikan. Dimensi idealisme, dimensi pembaruan, dan dimensi fleksibilitas. Ya, itulah kalau kita berbicara Pancasila. Pada hari ini Pancasila, realitas di dalam kehidupan kita, ekonominya sangat liberal, politiknya sangat liberal, jauh daripada nilai-nilai dasar. Dan oleh karena itu, suatu ideologi, layakkah Pancasila disebut ideologi? Ketika saya ujian disertasi, saya ditanya oleh 9 penguji. Apa benar Pancasila itu ideologi? Ya. Oleh 9 profesor, Bung Haswan. Ya. Benar nggak Pancasila itu ideologi? Bahkan ada yang menggoda saya bahwa Pancasila itu adalah bukan ideologi. Lalu saya menyampaikan dengan penuh sopan santun. Saya kembali kepada kriteria satu ideologi. Setidaknya dari 15 literatur yang saya baca. Ideologi itu satu. Dia berisi cita-cita. Berisi gagasan, berisi cita-cita politik, berisi cita-cita kemasyarakatan, dan cita-cita ekonomi. Yang kedua, ideologi itu juga dia merupakan satu sistem keyakinan, satu belief system. Ya, keyakinan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana juga orang beragama punya satu keyakinan. Yang Muslim punya satu keyakinan tauhid. La ilaha illallah. Ya, itu contohnya. Nah, di dalam itu ada satu belief system. Kemudian ideologi itu adalah juga satu sistem ilmu pengetahuan. Sayangnya, para pemikir mengenai Pancasila, universitas perguruan tinggi, ini satu otokritik, dan kita semua kurang mengembangkan Pancasila sebagai satu ilmu pengetahuan. Pancasila itu bisa dikembangkan sebagai satu ideologi ilmu pengetahuan. Kita lihat Pancasila itu secara epistemologis. Hakikatnya, isinya itu apa? Zat yang terkandung di dalam Pancasila itu apa sih? Kan ada zatnya itu. Zat yang terkandung di dalam Pancasila. Kita harus lihat aksiologinya. Tujuannya ke arah mana? Cita-cita kita apa? Apa yang ingin kita bangun? Jadi epistemologi, ya. Kemudian aksiologi. Nah, itu kalau kita mengkaji Pancasila sebagai filsafat, dan atas dasar itu kita mengembangkan ilmu pengetahuan Pancasila. Jadi ilmu kita juga harus berideologi. Nah, hati-hati, ya, banyak ilmu-ilmu baru. Misalnya ilmu kebijakan publik, good governance, privatisasi. Kedengarannya bagus, efisiensi. Tapi apakah itu bukan berarti sesuatu yang menjadi liberalisme dan kapitalisme? Oleh karena itu, dilihat isinya. Zatnya apa daripada Pancasila? Secara aksiologis, secara epistemologis. Nah, kita lihat sekarang. Saya kembali pada hal-hal yang kadang-kadang selalu menimbulkan perdebatan. Ya.
Jadi sekarang tadi saya melihat kepada reality politik, ekonomi, dan saya sekarang ingin mengajak sumber asal muasal. Dalam bahasa pesantrennya itu adalah asbabun nuzul. Kalau ini orang pesantren, meskipun saya bukan produk pesantren, tapi insya Allah saya dekat dengan kalangan pesantren. Ya. Kebetulan saya berasal dari Jombang. Ya. Jombang itu ada di Jawa Timur. Terkenalnya ya kalau gampangannya kampungnya Gus Dur lah kira-kira begitu. Ya. Nah, dari asbabun nuzulnya, saya sekarang menggunakan perumpamaan, metafora. Mohon maaf saya mengambil contoh agama Islam. Ya. Seluruh pengetahuan, seluruh ilmu, seluruh obat apapun sudah ada di muka bumi ini. Sudah ada. Tinggal bagaimana kecerdasan manusia menggunakan akal, budi pekerti, pikiran, kecerdasan, kecerdikan, keuletan, ketangguhan untuk akhirnya menemukan satu obat. Itu adalah hasil dari pemikiran, teknologi, dan lain sebagainya. Pancasila ini sudah ada di dalam bumi pertiwi Nusantara, belum ada Indonesia. Tanah Nusantara sudah ada. Kalau nggak percaya, lihat dari pelajaran-pelajaran sejarah itu, sudah ada semua nilai-nilai itu. Tapi, kalau dia tidak digali, kalau dia tidak dikonstruksikan, kalau dia tidak dikristalisasi, nggak ada pemahaman itu. Nggak ada. Itu namanya dirasakan, tapi kita tidak tahu. Seperti oksigen kita rasakan. Ya, bayangkan kalau nggak ada oksigen ini, pengap kita sekarang ini. Keluar saya, mendingan milih keluar. Ya. Sama, Pancasila itu sudah ada. Tapi harus ada orang yang mengkonstruksikan. Tokoh yang mengkonstruksikan. Nah, oleh karena itu, maka saya menggunakan pendekatan historis. Saya berapa menit lagi? 5 menit. Saya singkat ya. Ya 7 menit lah. Jangan terlalu kejam. Ya. Yaitu didirikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Dilantik pada tanggal 28 April. Lalu kemudian mulai bersidang yang pertama, rapat pleno pertama. Ya. Rapat pleno pertama berlangsung daripada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni. Dimulai berbicara Muhammad Yamin, dimulai berbicara Supomo, dan lain-lainnya, dan terakhir adalah anggota yang namanya Insinyur Soekarno. Yang lain-lain menjelaskan juga tentang kebangsaan dan juga wilayah negara. Sama dengan Pak Supomo, menjelaskan sistem pemerintahan. Tapi itu kemudian diinterupsi oleh Wakil Ketua BPUPK namanya Raden Panji Suroso. Berapa kali diinterupsi? Karena pembicara-pembicara sebelumnya belum menjawab pertanyaan Ketua Kanjeng Raden Temenggung Rajiman Wedyo Didingrat. Nama Pak Ketuanya. Apa pertanyaannya? Agendanya adalah apa dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan kita dirikan. Kalau sistem pemerintahan itu kan hal-hal di atas. Baru Insinyur Soekarno yang menggambarkan Pancasila sebagai filosofis Kronselah. Selesai, rapat pleno pertama itu membentuk tim Panitia 8. Lalu masa reses. Pada masa reses itulah Bung Karno sebagai ketua tim Panitia 8 merasa bahwa ada pandangan-pandangan yang belum bisa dipertemukan antara kelompok nasionalis dan kelompok kebangsaan dan Islam. Oleh karena itu Bung Karno mengambil inisiatif satu, bahwa Panitia 8 dirubah jadi Panitia 9. Walaupun Bung Karno menyadari itu adalah melampaui daripada kewenangannya.
Tapi Bung Karno berkeyakinan karena Bung Karno menghargai representasi umat Islam, maka dirombak menjadi panitia 9, 5 Islam, 4 kebangsaan, dan Bung Karno adalah sebagai ketua. Dilakukan proses-proses sidang, ada 9 masalah, ya, 9 masalah yang nantinya dalam masa reses itu akan dibahas pada rapat pleno kedua. Nah, lahirlah konsep perumusan Pancasila sebagaimana yang terjadi kita kenal dengan 22 Juni, disebut Piagam Jakarta. Yaminlah yang menamakan itu Piagam Jakarta. Pak Sukiman menyebut itu sebagai gentleman agreement. Bung Karno menyebut itu sebagai muqaddimah. 22 Juni itu. Tapi 22 Juni itu dibahas dan dirumuskan kembali dalam sistematikanya itu berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang disampaikan pada tanggal 1 Juni. Dan pada tanggal 1 Juni itu ketika Bung Karno selesai berpidato, Ketua Rajiman menanyakan kepada seluruh peserta sidang. Dan peserta sidang menjawab bahwa setuju yang disebut dasar negara itu adalah Pancasila. Dengan urutan sila-silanya yang berbeda memang. Dan perlu kita ketahui bahwa pidato Bung Karno pada saat itu disampaikan secara lisan. Tidak tertulis. Maka ada perbaikan-perbaikan. Rumusannya yang pertama kebangsaan. Yang kedua peri kemanusiaan, dan seterusnya sampai yang ke-5, yaitu ketuhanan. Ketuhanan itu diposisikan sebagai pengikat dan penutup, bukan dia di bawah. Nah, lalu dibahas 22 Juni. Sila 2, 3, 4-nya sama seperti yang kita kenal sekarang, hanya sila pertama yang beda. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selesai masa reses dibawa ke sidang pleno kedua. Sidang pleno kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli tahun 1945. Pada sidang pleno kedua, panitia 9 melaporkan kepada pleno. Begini, laporkan. Bung Karno menyampaikan. Tapi apa yang disampaikan hasil kerja dari panitia 9 itu dibantah oleh bapak-bapak, saudara-saudara kita, khususnya dari Indonesia Timur. Salah satunya Pak J. Latu Harhari, Pak Maramis, dan lain-lainnya. Mereka keberatan, seolah-olah ada diskriminasi. Nah, Bung Karno di akhir itu, pada sidang pleno kedua itu, dengan berlinang air mata, memohon kepada teman-teman, ini hasil panitia 9, ini adalah hasil kita bersama, representasi dari semua tokoh yang ada di BPUPK. Tolonglah kita terima ini sebagai sebuah konsepsi kebangsaan kita. Terimalah ini. Mohon teman-teman yang lain supaya meninggalkan pendapatnya untuk menerima yang 22 Juni itu. Itu Bung Karno yang mengatakan itu. Sampai pada akhirnya rapat pleno kedua itu memutuskan sebagaimana yang ada di 22 Juni itu. Itulah yang dibawa ke dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Lalu tiba di proklamasi 17 Agustus, malam hari, Bung Hatta ya, didatangi oleh seorang opsir Jepang. Disebut namanya Nishijima, asisten dari Laksamana Maeda. Kira-kira begini, Laksamana Nishijima, Pak Hatta, ini kalau sila pertama tidak diubah seperti itu, maka saya ingin menyampaikan teman-teman non-muslim, ya, khususnya berasal dari Indonesia Timur, tidak akan sudi bergabung di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh begitu ya? Demikiankah? Itu Pak Hatta dilapori oleh Nishijima. Dan Nishijima diberi masukan oleh teman-teman bapak-bapak Indonesia bagian timur. Lalu Pak Hatta yang sangat berperan besar pada waktu itu,
untuk kemudian Pak Hatta melobi kepada Pak Wahid Hasyim, Nahdlatul Ulama, ayahnya Gus Dur. Lalu Pak Hatta melobi kepada Pak Agus Salim dari Tanah Minangkabau, PSSI. Sengaja saya sebut, saya mau lihat saudara ngantuk apa enggak. Ya, PSII. Kalau PSSI kan lain lagi ya. Nah, ya. Kemudian kepada Ki Bagus Hadikusumo, Muhammadiyah dari Jogja. Atas lobi Pak Hatta, 3 beliau yang hebat-hebat itu menyetujui untuk dicoret 7 kata, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata. Setuju. Itu 17 Agustus malam hari. Padahal sudah proklamasi tadi jam 10. Malam hari. Lalu besok pagi Pak Hatta menemui Bung Karno. Pak Hatta itu katanya kalau manggil Bung Karno kan begini, no. Nah, begitu. Manggilnya begitu, no. Saya mendengar, singkat cerita, bla bla bla. Ya sudah kalau begitu. Kan nanti yang pimpin sidang saya. Ya, sidang pleno PPKI pertama, dan agenda daripada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, rapat pleno pertama adalah 1. Pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Saya ulangi ya. Pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Disampaikan oleh Bung Karno seperti apa yang telah disepakati oleh bapak-bapak yang luar biasa itu. Dan akhirnya itu disetujui dengan konsekuensi mencoret pasal 6. Karena pasal 6 itu adalah tentang syarat presiden. Bunyinya begini, presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Dengan 7 kata dicoret, maka dan beragama Islam juga dicoret. Begitu juga pasal 29. Jadilah dia. Nah, oleh karena itu, kita bersyukur di kemudian hari, ya, kontroversi itu tidak pernah hilang benar. Selalu ada. Ya. Boleh tambah dikit nggak? Belum selesai ini. 3 menit. Ya. Ini sebenarnya harus pembicaraan khusus, ya, khusus. Saya kasih nanti ininya ini, apa namanya, materinya ini, itu saya buat ada 57 halaman, buat bahan studi juga bisa. Ya, saya tinggalkan. Tapi saya memberikan pengantar saja. Lalu pada hari ini, ya, kita mempunyai Kepres nomor 18 tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. 18 Agustus. Itu Hari Konstitusi. Lalu di zaman 2016 kita punya Kepres nomor 24. Isinya tentang 1 Juni sebagai lahirnya Pancasila. Nah, dengan begitu harapannya adalah kontroversi dan perdebatan mengenai hal itu selesai. Ya. Oleh karena itu dalam pemahamannya Pancasila itu secara genealogis harus dilihat sebagai satu kesatuan. Ada 18 Agustus tahun 1945, itu ada oleh karena ada 22 Juni 1945. 22 Juni 1945 ada oleh karena ada 1 Juni 1945. Nah, di situ. Maka oleh karena itu harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bisa dipertanggungjawabkan secara historis dan secara hukum kenegaraan dan secara ideologis. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, saya mau tanya sekarang. Ada nggak kata Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar 45? Kata Pancasila yang saya tanya. Tidak ada. Tidak ada kata Pancasila. Bahwasanya rumusan Pancasila dan sistematikanya di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 45, itu iya. Itu adalah rumusan dan sistematika. Tapi ruhnya, zat yang dikandungnya, isinya ada di mana? Kalau Pancasila terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan itu artinya dasar negara kita seperti itu isinya, bukan rumusannya, bukan sistematikanya. Konstitusi RIS telah merubah itu. Ada di sini. Konstitusi RIS telah merubah itu. Undang-Undang Dasar sementara sudah merubah itu. Beda rumusan Pancasila di dalam
Undang-Undang Dasar 45 dengan Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara itu berbeda semua. Artinya kalau itu benar di situ, berarti ideologi Pancasila itu sudah berubah-ubah. Artinya begitu. Tapi tidak. Nah, secara otentik, dokumentik, kesejarahan ada di mana? Ya dia ada di dalam pidato 1 Juni. Tapi secara sosiologis dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Dan kita adalah kader-kader Pancasila yang bertugas mengembangkan Pancasila, menjaga idealisme, menjaga pembaruannya dan fleksibilitasnya. Itulah hakikat daripada yang dijelaskan oleh Bung Haswan tadi kepada seluruh hima Kosgoro ini. Jadi kita melihat semua itu dalam satu sumber. Itu secara sosiologis, secara aliran pemikiran. Ya. Secara aliran pemikiran, satu lagi. Bung Karno telah memikirkan Pancasila itu setelah bertahun-tahun. Salah satu karya beliau, 3 karya beliau minimal, yang merupakan kemudian titik puncaknya 1 Juni, itu adalah 1, Marhen dan Proletar. 2, ya, yaitu mencapai Indonesia merdeka. 3, yaitu surat-surat Islam dari Endeh. Bung Karno membahas secara khusus tentang dunia Islam di dalam surat-surat dari Endeh itu. Dan Bung Karno adalah tokoh bangsa dan dunia yang mendapatkan gelar honoris causa dari sejumlah 26 doktor honoris causa. Sekarang ini mau dapat 2 aja susahnya bukan main. Beliau itu dapat 26 dari berbagai negara, blok barat, blok timur, dunia Islam dan nasional. Itu kenyataan. Nah, jadi ada 3 paling tidak tulisan beliau yang kemudian titik kulminasinya adalah pidato 1 Juni tahun 1945. Nah, makanya di situ dikatakan nasionalismenya bagaimana? Yaitu nasionalisme yang berwatak sosial. Maka disebut sosionasionalisme. Bukan nasionalisme borjuis, bukan nasionalisme militeristik. Tapi nasionalisme yang berwatak sosial. Demokrasinya gimana? Sosiodemokrasi. Demokrasi yang berwatak sosial. Karena demokrasi politik pasti akan ada mayoritas yang berkuasa dan secara mutlak. Atau bahkan minoritas. Ada tirani di dalam mayoritas. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, sekarang dalam sistem politik kapitalis sekarang ini, yang berkuasa, yang menang, yang punya uang. Maka itu tidak sesuai, berarti bukan sosialisme, bukan sosiodemokrasi. Bukan demokrasi yang berwatak sosial. Lalu yang berikutnya apa? Ketuhanannya Maha Esa. Yang mengunci dari sosionasionalisme dan sosiodemokrasi sebagai sebuah konstruksi politik, dan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sebuah nilai-nilai moral yang membimbing semua sila-sila yang ada. Oleh karena itu, itulah sesungguhnya zat yang terkandung di dalam Pancasila. Kalau sila 1, bla bla bla, ketuhanan yang Maha Esa, sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya, itu kan rumusan dan sistematika. Tapi perlu kita cari, di mana nilai-nilainya sebenarnya? Di mana ruhnya, di mana jiwanya? Kalau hanya kering, rumusan sistematika seperti itu, kita anggap itu sudah selesai, itulah yang terjadi. Maka politiknya liberal, ekonominya liberal, lari daripada Pancasila. Terus terang saja lari, keluar daripada rel Pancasila. Ekonominya juga demikian. Demikian, saudara-saudara sekalian, para peserta Orientama, Hima, Himpunan Mahasiswa Kosgoro 1957, saya cinta dan saya banggakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila tentu banyak kekurangan-kurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam solidaritas. Salam solidaritas. Kosgoro 57. Salam solidaritas. Terima kasih. Baik, boleh pertanyaan sekali lagi teman-teman. Ya. Sungguh akhir yang cukup menarik terkait genealogis terkait Pancasila
yang telah disampaikan oleh Bang Ganjar. Mungkin sebelum kita tutup, kita akan membuka sesi pertanyaan. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, apakah bertanya dengan Bang Ganjar ataupun Bang Hasan, kami persilakan. Mungkin 1, 2, ya silakan maju ke depan saja langsung. Satu persatu maju ke depan atau kedua-duanya maju ke depan juga tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan abang, izin tuh. Perkenalkan saya Arman dari bidang riset kajian dan inovasi. Materi yang sangat menarik sekali dari kedua abang-abang itu, boleh tepuk tangan lagi buat beliau-beliau. Izin bang, dari pembahasan tadi yang sangat menarik tentang konsen kita kepada Pancasila ya. Karena akhir-akhir ini kan sering banget tuh terjadinya radikalisme segala macam lah, sehingga karena muncul pertanyaan-pertanyaan apakah Pancasila ini masih relevan atau enggak. Nah, dari pemaparan abang tadi kan kalau bisa kita nilai sama-sama bahwa Pancasila itu lahir dari buah pemikiran para pendiri-pendiri bangsa yang tentu tidak dikaji secara sepele. Artinya kan memang masih relevan sampai hari ini. Cuma yang jadi pertanyaan adalah, yang saya ingin bertanyakan, menurut pandangan pribadi abang, sejauh mana sih aktualisasi dari nilai Pancasila itu sendiri? Kita sudah sepakat bersama bahwa memang ajarannya masih relevan dengan zaman, tapi sejauh mana aktualisasi itu terjadi di masyarakat kita sendiri? Karena masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang air bersih aja harus beli di tanah yang negeri yang katanya kaya raya ini gitu. Dan yang kedua tadi saya menyoroti ada, abang sempat bilang berarti ada ketika Pancasila ini tidak berjalan sebagaimana semestinya, berarti ada something wrong. Yang saya ingin tanyakan, menurut abang something wrong itu apa? Dan bagaimana solusinya sehingga menjadi masukan untuk kami, pengurus DPP Hima, untuk bisa berkontribusi di pengabdian, kerakyatan dan solidaritas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu. Itu pertanyaan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh maju ke depan, satu lagi. Perkenalkan diri dari perwakilan Himakus Guru mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ketua, perkenalkan nama saya Barul Ulum dari DPD Himakus Guru Kabupaten Bekasi. Sebelumnya saya cukup tertarik dengan pembahasan terkait tentang genealogi Pancasila itu sendiri. Karena saya melihat beberapa belakangan ini, bahwa kemudian Pancasila hanya dijadikan sebagai instrumen penting untuk menjadikan itu sebagai barang dagangan, terus dalam memandang eskalasi politik ke depan. Maka ketika kita melakukan proses pengkerdilan terhadap Pancasila itu sendiri, artinya negara ataupun bangsa dalam konsepsi nation state itu sendiri memiliki kekosongan satu kerangka paradigmatik. Nah, yang saya khawatirkan itu, karena saya melihat bahwa pemuda hari ini terusus, kan saya di Bandung ya Kang, kebetulan saya di Bandung, dan selama berkuliah 4 tahun di Bandung, ada satu fenomena sosial yang ketika saya lihat ini cukup unik, yaitu adanya satu psikologis massa yang kemudian terakumulasikan dalam satu gerakan yang notabene ia mengaku sebagai satu garis ideologis, padahal ini hanya merupakan satu budaya kultur pop tentang anarkisme semisal. Banyak kemudian generasi-generasi muda hari ini yang notabene ia juga merupakan salah satu pilar penjaga demokrasi, tapi memilih mengikuti kultur pop yang kemudian sama sekali tidak berdasarkan atau berlandaskan dari kepancasilaan itu sendiri. Nah, maksudnya yang mau saya tanyakan, bagaimana pandangan abang terkait tentang banyaknya kemudian politisi yang menjadikan Pancasila sebagai barang dagang, lalu kemudian adanya degradasi paradigmatik kaum pemuda hari ini yang notabene menjadi salah satu mayoritas di Indonesia ini terkait tentang kepancasilaan itu sendiri, dan lebih memilih mengikuti garis-garis kultur pop yang sama sekali tidak berangkat atas dasar perjuangan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bang Arman dan juga dari Himakus Guru Kabupaten Bekasi ya. Ya, Bang, itu pertanyaan tadi Bang di awal, apakah kemudian Pancasila itu ada saat ini, dari Arman dan juga dari Bekasi, bisa dijawab Bang, silakan.
Mohon maaf ya, tadi saya tidak mencatat namanya, tapi saya sebut saja pembicara pertama ya. Dari pembicara pertama tadi menanyakan tentang aktualisasi Pancasila. Ya. Pancasila itu adalah satu nilai-nilai, satu keyakinan, satu sistem ketatanegaraan, satu cita-cita kemasyarakatan. Itu makna daripada hakikinya. Tapi tadi pertanyaannya bagaimana aktualisasinya? Saya tadi mengatakan ada 3 hal, 3 dimensi. Bagaimana satu ideologi itu dapat bertahan. Pertama dimensi idealisme, kedua dimensi pembaruan, ketiga dimensi fleksibilitas. Saya mengambil contoh negara yang ortodoks. Ya. Di masa sampai dengan tahun 76, namanya Republik Rakyat Tiongkok. Tetapi kemudian sejak tahun 76 ada satu keyakinan yang kuat dari pemimpin Tiongkok pada waktu itu, namanya Deng Xiaoping, melakukan lompatan-lompatan ke depan. Jadi membangun Tiongkok pada waktu itu sudah sebagai bangsa itu sudah menyatu. Tapi bagaimana mengisinya? Itulah lompatan ke depan. Jadi pada hari ini secara ideologi, apakah benar Tiongkok itu adalah satu negara komunis? Apakah benar itu? Ya. Tiongkok itu lebih tepatnya dikatakan adalah negara yang menganut sosialisme ala Tiongkok. Jadi komunisme itu yang tadinya kaku itu melakukan metamorfosis. Di hari kemudian dia dinamakan atau isinya adalah sosialisme Tiongkok yang berbasis pada Konfusianisme. Itu. Artinya dia melakukan satu pembaruan. Dan Tiongkok bisa menjadi negara besar. Di dalam melindungi, keluar dia menjadi imperialis baru. Imperialis baru. Dan di dalam tulisannya Bung Karno sudah ditegaskan, imperialisme itu bisa timbul dari mana-mana. Suatu ketika negara yang pada waktu dijajah, suatu ketika nanti di kemudian hari, dia menjadi bisa imperialis baru. Dan Cina hari ini sudah menjadi imperialis baru. Tapi di dalam, dia adalah sosialisme. Dia melindungi rakyatnya. Perbedaan antara kaya dan miskin tidak jauh. Bandingkan di negeri kita sampai hari ini. Modal dikuasai oleh siapa? Oleh sebagian kecil orang. Menguasai sebagian besar modal. Lalu bagaimana aktualisasi? Itu yang saya katakan tadi. Kalau kita berpikirnya selalu mengatakan Pancasila sudah selesai, tidak perlu didiskusikan lagi, itulah berarti hancurnya Pancasila. Pancasila tidak hancur oleh orang lain. Pancasila hancur oleh kita sendiri yang tidak konsisten. Maka misalnya, saya contohkan tadi dalam pilkada, kalau 518 kepala daerah, 350 lebih dari separuh bermasalah secara hukum, itu kan berarti ada yang salah dengan sistem pemerintahan daerah. Tapi kalau kita sekarang berbicara, oh kalau gitu pilkadanya kembali aja dipilih DPRD. Maka para teman-teman yang berbeda akan mengatakan, mahkota rakyat telah dicederai. Apakah benar demikian? Itu. Biaya untuk jadi bupati di kampung saya, Jombang, yang pedesaan itu minimal sekitar 40 miliar. 40 miliar itu duitnya siapa? Pasti duitnya pemodal. Yang nanti harus dikembalikan melalui sistem proyek. Sudah dipantek, ini begini, begini, begini. Maka yang terjadi adalah penguasaan modal. Bupati itu ya cuma bupati tok. Yang berkuasa itu yang punya modal. Ada bupati, ada yang punya bupati. Lah repotnya yang punya bupati itu. Nah itu yang merusak Pancasila.
Ini PR buat para ilmuwan politik, PR buat generasi muda, PR buat pencinta demokrasi dan yang mencintai Pancasila. Terus kayak apa sistem pemilihannya? Terus kalau 40 miliar itu di Kabupaten Jombang, kalau di Bekasi, waduh, jangan tanya. Bekasi, daerah industri, kota Bekasi, kota terang, waduh, luar biasa. Lalu ketika menjadi kepala daerah, 20 bulan dihabiskan untuk pemilu. Tahun pertama orientasi, belajar, tahun 2 mulai lihat-lihat, tahun 3 mulai beneran, tahun 4 sudah harus bertahan lagi, nyiapin duit lagi nih, modal lagi untuk terpilih. Terpilih. Saking enaknya, tahun ke-6 masuk KPK. Rata-rata begitu itu. Berarti kan ada yang salah itu sebetulnya. Ada yang salah, jujur saja ada yang salah. Tapi kalau saya misalnya mengkoreksi itu, tidak dengan pemilihan langsung, pasti saya dikritik. Oh, menciderai mahkota demokrasi, mencabut hak rakyat. Apa iya? Lo di Amerika aja, negara yang katanya mbahnya demokrasi, memangnya pemilihan presiden di sana kayak di kita? Tidak. Pemilihan presiden di sana oleh Electoral College, bukan pemilihan langsung kayak kita. Electoral College. Tiap negara bagian memilih Electoral College. Minimal ada 2 ditambah dengan berapa representasi penduduk berdasarkan keanggotaan DPR. Misalnya DPR-nya 10, tambah 2, berarti ada 12 Electoral College. 12 Electoral College itulah yang dipilih. Baru 12 itu yang memilih presiden. Kalau di kita kan enggak. Ya kan enggak? Ya. Suaranya Kiai sama dengan suara yang biasa hidup gemerlap di dalam pub-pub itu, sama harganya. Betul nggak? Kan gitu. Jadi susah. Nah, something wrong-nya itu antara lain. Waduh, banyak banget sebetulnya. Ya, ini kayak menegakkan benang basah. Tapi saya yakin. Nah, itu kalau disetujui sama Pak Rektor, saya kan nurut Pak Rektor, berarti saya melawan kebijakan Pak Rektor. Bukan gimana one team press. Itu Pancasilaan, itu yang pertama ya. Terus yang kedua tadi, sebentar ya. Oh ya, yang kedua tadi Pancasila sebagai apa? Sebagai dagang. Ya sering terjadi akhirnya ketika Pancasila dibicarakan karena tidak pernah dilaksanakan dengan benar, maka ketika orang ngomong Pancasila udah dianggap, oh ini orang cuma ngomong tok. Cuma ngomong. Padahal Pancasila itu ya memperbaiki sistem kepartaian kita. Itu bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila. Apa sudah benar sistem kepartaian kita? Nah, ini salah satu contoh ya. Salah contoh. Partai tidak boleh bisnis. Partai tidak boleh ini, tidak boleh itu. Anggarannya dari mana? Mau kaderisasi dari mana? Akhirnya anggarannya diambil dari orang per orang yang duitnya banyak. Terjadilah partai politik itu dikuasai oleh para pemilik modal. Ya ini realitas ini. Saya ngajak mahasiswa berpikir kritis, ini realitas. Padahal ada tipologi, nanti bisa saya kasih bukunya, sistem keuangan partai politik. Kenapa nggak misalnya dibiayai saja oleh negara, lebih besar oleh negara, baru kemudian yang lainnya sumbangan korporasi dan perorangan. Tapi ketika dibiayai negara, wajib ada akuntabilitas, wajib ada pemeriksaan. Nah kalau sudah kayak begitu, sistemnya jalan. Biarpun nggak punya duit, ya duitnya pas-pasan tapi nggak miskin lah ya. Bisa jadi ketua umum. Tapi kalau lewat pemilihan model yang sekarang ini mau jadi ketua umum itu berapa biayanya? Terus sudah jadi, bagaimana mengelola partainya? Nah, berarti yang dia harus diperbaiki adalah sistem dan besaran anggaran partai politik. Itu ada bukunya, nanti boleh saya kasih. Ada perbandingannya di tiap-tiap negara. Nah, perbaikan itu mestinya dimulai dari hulunya. Karena hulunya itu adalah partai politik. Partai politik yang menjadikan DPR, kepala daerah, segala macam lah, KPU nanti dipilih juga oleh DPR, yang notabene adalah partai politik. Itu caranya. Oleh karena itu maka
Ya kembali kepada 3 yang saya pegang tadi. 3 tadi, idealisme, fleksibilitas, pembaruan. Kalau enggak, ya Pancasila itu cuma jadi omongan saja. Bahkan menjadi sinisme. Betapa sedihnya negeri ini. Ya, mungkin kalau bisa bangkit para pendiri negara ini bangkit dari kuburnya. Tommy, bagaimana kau ini Tommy? Nah, ya kan? Hai Samsul, mana tadi? Oh nggak ada sih tadi di sini. Gamal Bahri Samsul. Nah, Gamal Bahri Samsul, begitu bisa bangkit. Kalau bisa bangkit akan marah dan menangis. Ya, itu jawabannya. Terima kasih. Baik.